Assalamualaikum teman-teman. Ini mengenai pola pikir ya. Kala itu ada dua orang yang nggak boleh gitu dilihat alatnya oleh orang lain. Oke lah, itu haknya ya pikirku. Mungkin karena alatnya belum sempurna atau itu merupakan alat pamungkasnya, atau bisa jadi masih dalam tahap percobaan dan lain-lain. Kita berpikir positif aja. Tetapi jika karena takut ditiru dan nanti menjadi pesaing untuk kemudian mempengaruhi penjualannya, maka saya pikir itu pemahaman yang kurang benar ya. Sebagai sesama pengrajin, walaupun alatnya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Jadi ya jangan takut atau merasa tersaingi hanya karena alat. Walaupun di lingkungan itu misal ada 10 pengrajin sangkar ya, hasil dari penjualannya tetap beda. Harga dan tingkat larisnya juga berbeda ya. Walaupun sama-sama pengrajin sangkar di tempat yang berdekatan gitu misalnya, ada banyak yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu walaupun sama-sama pengrajin sangkar ya. Misal mengenai ketelatenan atau kejelian atau kestabilan dalam proses pembuatan maupun produknya, ide-ide dan inovasi, feeling memegang alat, kesabaran, kehalusan, kualitas bahan, terus kepintaran menjelaskan produknya ya, itu termasuk beda-beda ya teman-teman, walaupun alatnya sama gitu misalnya. Dan kemudian ada lagi yang menyebabkan perbedaan ya, misal dari strategi pemasaran, ramah orangnya, bagaimana cara komunikasi dia ke pelanggan, ataupun komitmen dan prinsip. Terus bagaimana terhadap kritik dan masukan, terus bagaimana cara memuliakan tamu, dan bagaimana cara mengibarkan merek dagangnya agar semakin dikenal. Jadi banyak sekali ya perbedaannya yang mempengaruhi penjualan. Ada lagi kualitas tiap bambu kan tidak sama, walaupun alatnya sama atau tekniknya sama. Terus cara pengolahan dan perawatannya juga beda-beda ya. Ada yang perfeksionis dan ada yang sekedarnya saja. Ada ahli dalam bidang masing-masing, ada kebutuhan finansial yang berbeda-beda yang tentunya mempengaruhi harganya. Terus ada cara melihat kekewasan juga beda-beda pula. Ada yang menyukai kerumitan model, ada yang tidak, dan lain-lain ya teman-teman, yang mungkin masih banyak. Dan itu semua yang mempengaruhi penjualan sangkar tiap pengrajin tidak sama, walaupun dalam lingkup yang berdekatan. Jadi kita jangan khawatir sama pesaing, apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwa rezeki kita kan masing-masing tidak sama ya, dan tentunya nggak mungkin tertukar ya. Terus sebaiknya kita juga jangan pelit ilmu, jangan takut pesaing. Adanya sebuah kompetitor adalah agar kita bisa berinovasi atau berupaya agar lebih baik. Jangan menjelek-jelekan sangkar kompetitor kita ya, biar pembeli yang menilai sendiri produk kita setelah kita jelaskan. Jadi jangan jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang buruk ya teman-teman, apalagi hanya mengenai uang yang tidak seberapa.
Terus jalin silaturahmi ya ke sesama pengrajin atau pelanggan agar kita memiliki banyak teman. Maupun jika orderan kita melimpah, kita bisa minta bantuan karena punya banyak teman sesama pengrajin juga ya. Itu fungsinya kita silaturahmi dan menjaga hubungan pertemanan. Kita terus saja berbaik hati, berbagi ilmu. Jika ada seorang yang minta diajari, ya ajari aja. Nggak usah was-was, khawatir atau berpikir yang tidak ada dasarnya, hanya dugaan, menjadikan nanti kita mengganggu pikiran ya, dan bisa tidak fokus dalam bekerja ya. Terus cari banyak teman dan menyenangkan ya, apalagi dalam satu hobi ya teman-teman. Jangan hanya mencari teman karena kepentingan saja. Apalagi yang di kepala kita hanya ada uang, uang, uang. Ya penting sih ya, uang memang penting, tapi kan nggak semuanya bisa kita beli ya dengan uang. Berbagi ilmu, banyak teman, banyak saudara, bisa bercanda, tertawa, sharing-sharing, atau memecahkan persoalan dan lain-lain. Itu menyenangkan ya. Sekiranya kita bisa menjadi pribadi yang baik ya teman-teman dalam pekerjaan kita, misal seperti sudah dijelaskan tadi. Semoga bisa menambah wawasan, dan jangan lupa untuk mengkoreksi atau saling mengingatkan jika ada kekeliruan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.